Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama, mahasiswa dari kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembahasan webinar dosen tamu dari mata kuliah Emotional Intelligence. Baik, apa sih emotional intelligence itu? Jadi, emotional intelligence itu adalah kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengontrol emosi sendiri dan juga orang lain. Nah, menurut penelitian, kecerdasan emosional 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual. Pada saat kita mampu memaafkan orang dan membuat orang nyaman dengan kita, itu sudah termasuk kita itu sudah menerapkan emotional intelligence kita. Lalu bagaimana cara mengukur EQ? Pernah nggak sih kita ngobrol sama orang, lalu kita merasa lebih mampu? Kalau iya, orang itu bisa dipastikan memiliki EQ di atas rata-rata. Sebaliknya, bila kita ngobrol dengan orang merasa lebih nggak mampu, merasa lebih gak bisa, bahkan terpedaya, bisa dibilang EQ-nya jeblok atau jelek. Orang yang ber-EQ tinggi gak bisa dilihat dari banyak follower sosial medianya. Malah bisa diduga orang yang ber-EQ tinggi gak punya sosmed, karena mereka merasa sudah cukup dengan dirinya sendiri, atau orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Mereka gak butuh pengakuan, namun lebih fokus pada apa yang dia ingin berikan kepada orang, dan gak butuh untuk dikenal dengan lambang-lambang tertentu. Jadi, seberapa pentingkah kecerdasan emosional untuk diri kita? Seseorang dengan kecerdasan emosional yang baik akan mampu mengenali, menggunakan, memahami, dan mengelola emosinya secara positif, sehingga dapat mengurangi rasa stresnya, berkomunikasi secara efektif, berempati dengan orang lain, mengatasi tantangan yang ada, hingga meredam konflik yang timbul. Makanya orang-orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung lebih disukai dalam dunia kerja dibanding mereka yang hanya mengandalkan EQ. Menurut sebuah penelitian psikolog di Harvard School of Education, seseorang yang tampil dalam mengelola emosinya dapat menangani perasaan dengan baik, serta mampu membaca dan menghadapi perasaan orang lain, berpotensi memiliki keberuntungan dalam setiap bidang kehidupannya, termasuk pendidikan. Bahkan, sejak tahun 1990, pakar psikolog telah menyatakan bahwa kesuksesan tak bertumpu pada suatu kecerdasan atau EQ semata. Akan tetapi, ada kecerdasan dengan spektrum yang lebih luas yang disebut dengan emotional intelligence, yang lebih menentukan tingkat kesuksesan seseorang. Terus, apakah multiple intelligence? Multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Kecerdasan itu meliputi daya pikir dan perkembangan kognitif. Pada awalnya, multiple intelligence yang dicetuskan hanya 8 jenis kecerdasan. Tetapi seiring berkembangnya waktu dan pengetahuan, multiple intelligence ini menjadi 9 kecerdasan, yaitu yang pertama, intelijensi linguistik, intelijensi matematis logis, intelijensi ruang, intelijensi kinestetik badani, intelijensi musikal, intelijensi interpersonal, dan intelijensi intrapersonal, intelijensi lingkungan atau naturalis, dan terakhir intelijensi eksistensial. Baik, segitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.